Selamat bertemu kembali di channel Belajar Matematika Bisnis dengan Mudah bersama Siono Piwaluyo. Pada pembahasan kali ini kita akan membicarakan tentang penerapan fungsi linier dalam analisis anggaran. Kalau belajar teori ekonomi, khususnya tentang analisis perilaku konsumen, preferensi, itu dibahas tentang anggaran atau budget. Baik, anggaran atau budget itu anggaran atau uang yang dibelanjakan, uang yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan. Uang itu katakanlah dilambangkan dengan M, money. Ya. Uang itu digunakan untuk belanja barang X dan Y misalnya. Kenapa kok hanya dua X dan Y? Ini hanya untuk penyederhanaan saja supaya nanti bisa digambarkan dalam grafik. Ya, kalau variabelnya dua bisa digambarkan dalam grafik. Kalau yang dibeli 3 X, Y, Z itu ya, sulit untuk menggambarkan dalam grafik. Nanti ada ruang dimensi 3. Apalagi kalau lebih dari 3 sudah tidak mungkin lagi menggambarkannya. Oleh karena itu untuk menyederhanakan saja, ya, uang yang dibelanjakan itu adalah digunakan untuk membeli barang X dan Y atau dibelanjakan barang X dan Y. Misalnya harga barang X per unitnya adalah PX, sedangkan harga barang Y per unitnya adalah PY. Jumlah barang X yang dibeli adalah QX dan jumlah barang Y yang dibeli adalah QY. Oke. Garis anggaran atau budget lain dituliskan adalah ya PX kali QX, ini alokasi anggaran untuk belanja X, dan ditambah PY kali QY sebagai alokasi anggaran untuk beli barang Y. Kadang-kadang untuk penyederhanaan QX itu hanya ditulis X saja, sedangkan QY juga ditulis hanya Y saja. Oke. Sekarang misalnya kita menggambarkan grafik, ingin menggambarkan grafik garis anggaran atau budget lain, PE kali QX ditambah PY kali QY sama dengan M. Ya. Jadi kalau garis anggaran itu menunjukkan bahwa ini kombinasi barang X dan Y yang dibeli sehingga uang yang digunakan adalah sebesar M. Baik, pertama kita gambarkan sumbu X-nya, yang ke atas sumbu Y-nya. Ya, kita cari misalnya, ini perpotongannya adalah 0. Kita cari seandainya uang sebanyak M ini digunakan hanya untuk membeli barang X, artinya QY-nya 0. Berarti PE kali QX sama dengan M. Dengan demikian, ya, jumlah X yang akan dibeli adalah berarti M dibagi PX. Ini M dibagi PX. Kalau Y-nya yang dibeli 0. Sebaliknya, kalau X yang dibeli adalah 0, jumlah X yang dibeli 0, maka jumlah Y yang dibeli atau dibelanjakan adalah M dibagi PY. Nah, dua garis ini kalau dihubungkan namanya disebut budget line atau garis anggaran. Sangat mudah ya. Nah, di dalam pembelanjaan, jadi kalau yang dibeli kombinasi barang X dan Y sepanjang garis yang merah ini, maka uang yang dibelanjakan habis. Tidak sisa, tidak kurang, tidak lebih. Pas. Tapi kalau dibelanjakan di area segitiga ini namanya daerah belanja. Ya, batasnya adalah garis tadi, garis anggaran ini. Yang warna hijau itu ini adalah daerah belanja, artinya uang yang tersedia itu bisa untuk belanja di area yang hijau ini. Sedangkan area yang di luarnya itu nggak bisa dibelanjakan karena uangnya kurang. Baik, sebagai contoh, konsumen mempunyai anggaran belanja 200.000 per hari untuk membeli barang X dan Y. Barang X dan Y ya. Harga per unit barang X adalah 10.000 dan harga per unit barang Y adalah 5.000. Dapatkan garis anggarannya. Ingat,
Kita ingat dengan simbol ya. Ya, anggaran belanja. Simbolnya M. M-nya 200. Harga X, PX 10. Harga Y, PY 5 dalam ribuan ini. Maka garis anggarannya adalah PX kali QX ditambah PY kali QY sama dengan M. Atau secara singkat, Q-nya nggak usah ditulis, PX kali X ditambah PY kali Y sama dengan M. Kita substitusikan, PX-nya 10, PY-nya 5, M-nya 200. Ini namanya garis anggarannya. Baik. Bila anggaran tersebut dibayarkan barang X semua, berapa jumlah barang X yang didapat? Berarti kalau diberikan barang X semua, Y-nya 0. Kalau Y-nya 0 berarti X-nya adalah M dibagi PX. Banyak 200 dibagi 10 sama dengan 20. Kalau anggaran tersebut diberikan barang Y semua, berapa jumlah barang Y yang didapat? Berarti nggak beli X, X-nya 0. Ya, berarti Y-nya adalah M dibagi PY. 200 dibagi 5, 40. Kalau ini kita ingin gambarkan, ini gambarkannya. Ini saya tadi ya, nah 20, 40 Y-nya, X-nya 20 dihubungkan, ini adalah garis anggaran. Ini daerah belanjanya. Oke, sangat mudah ya. Baik. Contoh berikutnya. Seseorang mempunyai uang sebanyak 5.000 akan dibelanjakan barang E dan barang Y. Bila ia membeli barang X sebanyak 40 unit dan barang Y sebanyak 100 unit, uangnya masih tersisa 200. Tetapi bila ia membeli barang X sebanyak 50 unit dan barang Y sebanyak 100 unit, uangnya habis tidak tersisa. Ya, dapatkan harga barang X dan Y dan tuliskan anggarannya. Oke, rangkaian kata yang panjang ini dari kalimat pernyataan yang panjang itu diringkas menjadi simbol-simbol. Oke, uang sebanyak 5.000 berarti M-nya 5.000. Oke, harga barang X 40, ya kalau dibelikan barang X 40, ya jadi 40 X gitu ya, 40 kali PX. X-nya 40 ya, 40 PX, terus sebanyak 100 unit Y, 100 PY, jadi uangnya masih sisa. Jadi uangnya itu masih tersisa. Jadi uang yang digunakan itu kurang dari M. Ya, berapa kurang dari M? Kurang dari 200. Sisanya 200. Oke, karena M-nya tadi 5.000, maka pernyataan ini ditulis 40 PX ditambah 100 PY, 5.000 dikurangi 200, 4.800. Kalimat berikutnya, membeli barang X 50, barang Y-nya 100, berarti 50 PX ditambah 100 PY sama dengan M. Tinggal ganti M-nya 5.000. Coba dikurangi, yang bawah kurangi yang atas biar nggak negatif. Ya, mau atas dikurangi bawah juga sama saja. Ya. 50 kurangi 40 dapat 10. 100 dikurangi 100 habis. 5.000 dikurangi 4.800 200. Jadi 10 PX sama dengan 200 berarti PX-nya adalah 200 dibagi 10. Jadi 20 ya. Jadi harga barang X-nya adalah 20. Sekarang cari barang Y, harga barang Y. Yang atas misalnya 40 PX ditambah 100 PY sama dengan 4.800. PX-nya tadi didapat 20, berarti 40 kali 20 ditambah 100 PY sama dengan 4.800. Berarti 100 PY sama dengan 4.800 dikurangi 800 ya, 40 kali 20. 800 habis 4.000. Jadi PY-nya adalah 4.000 dibagi 100 sama dengan 40. Jadi PX-nya 20, PY-nya 40. Dengan demikian, garis anggarannya kalau ditulis persamaannya adalah
Ya, PE kali X 20X. PY kali Y 40Y sama dengan M, M-nya 5.000. Jadi 20X tambah 40Y sama dengan 5.000. Oke, yang berikutnya. Gambarkan garis anggarannya. Oke, garis anggaran ini ya. Kita ini 20X ditambah 40Y sama dengan 5.000. Oke, kita gambarkan salib sumbunya, XY-nya. Seandainya dibelikan barang X semua, tadi diangin barang X semua, dapat X-nya 250 ya. 5.000 dibagi 20. Kalau diberikan barang Y semua, berarti dapat Y-nya adalah 5.000 dibagi 40. 5.000 bagi 40. Dapat 125. Dua titik ini dihubungkan ya, 125 dengan 250. Namanya disebut garis anggaran. Ya, garis anggaran. Oke, ini darah belanjanya. Oke, tadi dari pernyataan tadi, 40 PX ditambah 100 PY sama dengan 5.000, sisanya 200. Gitu ya. Sisa duitnya 200. Kalau kita gambarkan di mana letaknya? Oke, X-nya yang dibeli 40. Ini 40 ya. Kalau tengah-tengahnya kan 125. Tengah-tengahnya lagi 60. Jadi ini 40 itu sebelah kiri lagi. Oke, Y-nya 100. Ini 125. Kalau ini tengah-tengahnya 50. Ya, ini 60 sini ya. Jadi 100 di atasnya. Jadi masih ada di daerah yang warna hijau. Jadi kalau di daerah warna hijau itu uangnya masih sisa. Oke, yang kedua. Tadi belikan barang X 50, barang Y-nya 100. Pas. Kalau pas nanti terletak persis di garis ini. Jadi X-nya 50, Y-nya 100 persis di garis ini ya. Pas, nggak nyisa. Ya. Begitu kira-kira ya. Silahkan ya, nanti diulang-ulang ya. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Ya. Salam sukses.